Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Puspitasari dengan stambuk F551 20030. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma naik bias, di mana algoritma naik bias ini sebagai pemenuhan dari ujian akhir semester perancangan analisis dan algoritma. Nah, sebelum masuk pada pembahasannya, pertama, apa sih itu dari algoritma naik bias? Algoritma naik bias merupakan salah satu algoritma yang terdapat pada teknik klasifikasi. Naik bias ini melakukan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik, yang mana dengan metode ini dapat memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Adapun ciri utama dari naik bias ini adalah asumsi yang sangat kuat atau naif akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Naif bias ini bekerja sangat baik dibandingkan dengan metode klasifier lainnya. Pada algoritma naif bias ini memiliki kegunaan, yang mana kegunaannya yang pertama yaitu mengklasifikasikan dokumen teks seperti teks berita ataupun teks akademis. Yang kedua, untuk membuat diagnosis medis secara otomatis. Yang ketiga, sebagai metode machine learning yang menggunakan probabilitas. Dan yang terakhir yaitu mendeteksi atau menyaring spam. Selain kegunaannya, algoritma naik bias ini juga memiliki tahapan saat mulai pengklasifikasiannya. Adapun tahapannya yang pertama yaitu menghitung detail jumlah case pada setiap kelas. Yang kedua, mengalihkan seluruh isi kelas. Yang ketiga, membandingkan hasil per kelasnya. Dan yang terakhir yaitu menghitung seluruh jumlah kelas. Algoritma ini juga memiliki kelebihan serta kekurangan. Adapun kelebihannya, yang pertama bisa dipakai untuk data kuantitatif maupun kualitatif, yang kedua tidak memerlukan jumlah data yang banyak, yang ketiga tidak perlu melakukan data training yang banyak, yang keempat jika ada nilai yang hilang maka bisa diabaikan dalam perhitungannya, yang kelima perhitungannya cepat dan efisien, yang keenam mudah untuk dipahami, yang ketujuh mudah untuk dibuat, yang delapan pengklasifikasian dokumen bisa dipresentasikan, disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang. Yang sembilan yaitu jika digunakan dalam bahasa pemrograman, kodenya sangat sederhana. Dan yang terakhir, bisa digunakan untuk klasifikasi masalah biner maupun multi-kelas. Kekurangan dari algoritma ini yaitu apabila probabilitas kondisionalnya bernilai 0, maka probabilitas prediksi juga akan bernilai 0. Yang kedua, asumsi bahwa masing-masing variabel independen membuat berkurangnya akurasi, karena biasanya ada korelasi antar variabel yang satu dengan variabel yang lain. Yang ketiga, keakuratannya tidak bisa diukur menggunakan satu probabilitas saja. Butuh bukti-bukti lain untuk membuktikannya. Yang keempat, untuk membuat keputusan diperlukan pengetahuan awal atau pengetahuan mengenai masa sebelumnya. Keberhasilannya sangat bergantung pada pengetahuan awal tersebut. Banyak celah yang bisa mengurangi efektivitasnya. Dan yang terakhir, algoritma ini dirancang untuk mendeteksi kata-kata saja. Tidak bisa digunakan untuk mendeteksi data berupa gambar. Nah, lanjut pada pembahasan mengenai algoritma naif biasnya. Adapun di sini kita memiliki sebuah tabel dataset, yang mana dataset ini akan memprediksi mengenai penyakit jantung. Dalam tabel dataset ini terdiri dari 5 kelas, yang mana kelas pertama itu sex, yang kedua gen healthy, yang ketiga physical healthy, yang keempat mental healthy, dan yang terakhir heart disease. Nah, untuk langkah selanjutnya, ketika kita sudah memiliki dataset ini, kita membagi dataset itu menjadi 2 data dengan penentuan kelas heart disease-nya 0 itu berjumlah 10 record tampil pada tabel, dan kelas untuk heart disease-nya yes itu berjumlah sebesar 4 record tampil pada tabel. Nah, ketika kita sudah membagi data kelas pada heart disease-nya berdasarkan data no dan data yes, selanjutnya terdapat suatu masalah di mana kita memiliki suatu data yang belum dikategorikan masuk untuk kelas heart disease no ataupun heart disease yes.
ataupun datanya dengan data kelas seks itu male, gen healthy dia fair, physical healthy dengan data 30, mental healthy 24, dan heart disease-nya tidak diketahui. Nah, untuk mencari pengklasifikasian dari data masalah ini, pertama kita akan mencari sebuah perhitungan di mana kita menggunakan kelas heart disease no dengan pencarian masing-masing kelasnya. Yang pertama kelas seks itu kita cari jumlah seluruh data dengan nilai datanya itu male yang berjumlah pada tabel dataset no itu berjumlah 4, dan kita bagikan dengan jumlah seluruh data yang ada pada data set yaitu 14. Selanjutnya sama seperti dataset kelas seks, pada gen healthy juga dilakukan hal yang sama dengan tipe data dari gen healthy itu fair dengan jumlah keseluruhannya itu 1/14. Selanjutnya mental healthy dengan datanya 24 dan jumlah keseluruhannya sebesar 2/14. Dan yang terakhir yaitu physical healthy dengan nilai datanya 30 dan jumlah seluruhnya yaitu 1/14. Nah, setelah seluruh jumlah dari masing-masing kelas kita ketahui, selanjutnya kita mengalihkan seluruh kelas dengan 4/14 dikali 1/14 dikali 2/14 dikali 1/14 dengan hasil 0,571428. Selanjutnya kita mencari pengklasifikasian dengan kelas heart disease yes. Sama seperti cara sebelumnya, kita melakukan pencarian di tiap masing-masing kelasnya. Dengan kelas pertama itu seks, itu male yang pada heart disease-nya dinyatakan dengan nilai yes berjumlah 2/14. Yang selanjutnya yaitu gen healthy dengan nilai datanya fair berjumlah 1/14. Kemudian mental healthy dengan nilai datanya 24 berjumlah 1/14. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu physical healthy dengan nilai data 30 dan jumlahnya 1/14. Sama seperti sebelumnya juga, kita mengalihkan keseluruhan dari jumlah masing-masing kelas yang telah kita dapatkan. Dengan hasilnya 2/14 dikalikan 1/14 dikali 1/14 dikali 1/14 dengan hasil datanya 0,142857. Kedua hasil data ini maka akan kita bandingkan. Untuk pada masalah dataset yang di atas, dia masuk ke heart disease no ataupun heart disease yes. Nah, setelah datanya dibandingkan, kan kita mendapatkan satu buah data dengan nilai yang lebih besar, maka dataset yang di atas akan masuk pada heart disease kelas no, karena hasil dari pencarian klasifikasi kelas heart disease no itu datanya lebih besar dibandingkan kelas heart disease yes. Jadi datanya masuk bagian heart disease no. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dan paparkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Tutup dan saya ucapkan terima kasih.